Hai semua, saya Lianti Putri. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah Benjamin Kelinci. Selamat menyaksikan. Kisah Benjamin Kelinci, karya Beatrix Potter. Pada suatu pagi, seekor kelinci kecil duduk di pinggiran sungai. Ia menggaruk telinganya dan mendengarkan tik-tuk, tik-tuk, suara dari langkah seekor kuda poni. Sebuah kereta sado lewat. Kereta itu dikendarai oleh Tuan McGregor, dan di sebelahnya duduklah Nyonya McGregor dengan menggunakan topi terbaiknya. Segera setelah mereka lewat, Benjamin si kelinci kecil meluncur turun ke jalan. Sambil melompat-lompat, ia berangkat untuk mengunjungi sepupunya yang tinggal di hutan belakang kebun Tuan McGregor. Hutan itu banyak dipenuhi oleh lubang-lubang kelinci. Dan di lubang yang paling rapi dan paling banyak pasirnya, tinggallah bibi dan keempat sepupu Benjamin, yaitu Flopsy, Mopsy, Cottontail, dan Peter. Bu Kelinci adalah seorang janda. Dia mencari nafkah untuk memenuhi kehidupannya dengan merajut sarung tangan dari wol bulu kelinci. Dia juga menjual rempah-rempah dan teh rosemary dan tembakau kelinci yang kita sebut sebagai lavender. Benjamin tidak terlalu ingin menemui bibinya. Dia memutar dari belakang pohon cemara dan hampir tersandung jatuh di atas Peter sepupunya. Peter sedang duduk sendirian. Ia terlihat malang dan terbalut sapu tangan katun merah. "Peter," kata Benjamin berbisik, "kemana pakaianmu?" Peter menjawab, "Dipakai orangan sawah di kebun Tuan McGregor," dan menjelaskan bagaimana ia telah dikejar-kejar di kebun tersebut dan sampai menjatuhkan sepatu dan bajunya. Benjamin duduk di samping sepupunya dan meyakinkannya bahwa Tuan McGregor dan juga Nyonya McGregor telah pergi naik kereta, dan pasti untuk seharian, karena Nyonya McGregor memakai topi terbaiknya. Peter berkata, dia berharap hujan turun. Saat itu, suara Bu Kelinci terdengar dari dalam lubang kelinci. "Cottontail, Cottontail, ambilkan beberapa chamomile lagi." Peter berkata, dia mungkin akan merasa lebih baik jika ia pergi berjalan-jalan. Mereka berjalan bergandengan dan tiba di bagian atas tembok di pojok hutan. Dari sini mereka memandang ke kebun Tuan McGregor. Baju dan sepatu Peter terlihat jelas dipakai oleh orangan sawah tersebut. Di atasnya terdapat sebuah topi tua Tuan McGregor. Benjamin berkata, "Masuk paksa ke bawah pagar itu merusak pakaian. Cara yang tepat untuk masuk adalah dengan memanjat dan turun dari pohon pir." Peter terjatuh dengan kepalanya lebih dulu. Tapi itu bukan masalah, karena tanah di bawahnya baru digaruk dan cukup lunak. Tanah itu disemai tanaman selada. Mereka meninggalkan banyak jejak kaki kecil di seluruh tanahnya, terutama si Benjamin yang memakai bakia. Benjamin berkata bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah mendapatkan kembali pakaian Peter, agar mungkin mereka dapat menggunakan sapu tangan tersebut untuk hal lain. Mereka pun melepaskan baju dan sepatu Peter dari orangan sawah. Telah turun hujan sepanjang malam sehingga air memenuhi sepatunya dan bajunya agak menyusut. Benjamin mencoba topi tua tersebut, tapi topi itu terlalu besar untuknya. Kemudian dia menyarankan untuk memenuhi sapu tangan tersebut dengan bawang, sebagai hadiah kecil untuk bibinya. Peter tampaknya tidak terlihat menikmatinya. Dia terus mendengar suara-suara berisik. Benjamin malah sebaliknya, merasa seperti di rumah dan memakan selai daun selada. Dia berkata bahwa ia terbiasa datang ke kebun tersebut bersama ayahnya untuk mengambil selada sebagai makan minggu malam mereka. Nama ayah Benjamin kecil adalah Tuan Benjamin Kelinci. Seladanya memang sangat enak. Peter tidak memakan apapun. Ia berkata bahwa ia ingin pulang ke rumah. Ia pun menjatuhkan separuh dari bawang-bawang tersebut. Benjamin berkata
bahwa kembali memanjat pohon pir dengan membawa bawang seberat itu tidaklah memungkinkan. Dia memimpin jalan dengan berani menuju ujung kebun lainnya. Mereka melewati jalan kecil berpapan di bawah tembok batu bata merah yang cerah. Para tikus duduk di depan pintu rumah mereka memecahkan biji ceri. Mereka mengedipkan mata kepada Peter dan Benjamin. Sekarang Peter melepaskan sapu tangannya dan pergi lagi. Mereka berada di antara pot bunga, kayu-kayu, dan bak. Peter mendengarkan suara yang lebih berisik dari sebelumnya. Matanya membesar sebesar lollipop. Dia berada 1 atau 2 langkah di depan sepupunya saat Peter tiba-tiba berhenti. Inilah yang dilihat kelinci-kelinci kecil itu di tikungan. Benjamin melihat sekali, kemudian dalam waktu yang sangat singkat, dia menyembunyikan dirinya, Peter dan bawang-bawang itu di bawah keranjang besar. Si kucing bangkit dan menggeliat. Dia datang dan mengendus-endus keranjang tersebut. Mungkin dia suka aroma bawang. Bagaimanapun, dia duduk di atas keranjang itu. Dia duduk di sana selama 5 jam. Di bawah keranjang itu cukup gelap, dan karena bau bawang yang menyengat, Peter dan Benjamin menangis. Matahari mulai tenggelam di balik hutan, dan hari sudah sore. Tetapi si kucing masih duduk di atas keranjang. Akhirnya terdengar suara derai langkah kaki, dan beberapa pecahan semen jatuh dari atas tembok. Kucing itu mendongak dan melihat Tuan Benjamin kelinci berjalan angkuh di bagian atas tembok teras. Dia menghisap pipa tembakau kelinci dan membawa cambuk kecil di tangannya. Dia sedang mencari anaknya. Tuan Benjamin tidak menyukai kucing. Dia mengambil langkah besar, melompat dari atas tembok langsung menuju ke atas kucing dan memukul si kucing. Mengusirnya dari keranjang lalu menendangnya ke arah rumah kaca hingga merontokkan sedikit bulunya. Kucing itu terlalu kaget sehingga tidak bisa mencakar balik. Setelah Tuan Benjamin membawa si kucing ke dalam rumah kaca, ia mengunci pintunya. Kemudian ia kembali ke keranjang, menyeret Benjamin, menjewernya dan memukulnya dengan cambukan kecil. Lalu ia menyeret Peter keponakannya. Ia mengeluarkan sapu tangan yang membungkus bawang dan berjalan beriringan keluar kebun. Ketika Tuan McGregor kembali, sekitar setengah jam kemudian, ia mengamati beberapa hal yang membuatnya bingung. Sepertinya ada seseorang yang berjalan-jalan di kebun dengan menggunakan bakia, hanya saja jejak kakinya sangat kecil. Dia juga tak mengerti bagaimana bisa si kucing mengunci dirinya sendiri di dalam rumah kaca, mengunci pintunya dari luar. Saat Peter sampai di rumah, ibunya memaafkannya karena ia sangat senang melihat Peter telah menemukan sepatu dan bajunya. Cottontail dan Peter melipat sapu tangannya, dan Bu Kelinci merangkai bawang-bawang itu dan menggantungkannya di langit-langit dapur, bersama dengan ikatan-ikatan rempah dan tembakau kelinci. Tamat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.